Jadi selama kita masih menyembunyikan diri, entah takut, entah hikmat, itu menghambat berkat Tuhan. Seharusnya punya pertumbuhan yang cepat, pertumbuhannya terpaksa terhambat. Itu kalau dari teori penggembalaan. Tadi teori misi ya cukup bagus itu, tapi nanti orangnya itu seperti menunda masalah. Lama sekali. Iya, lama bisa muncul, tapi nanti kalau dia nggak punya urusan di luar itu ya nggak apa-apa, tapi kalau punya urusan di luar ya susah. Misalnya mau menikah, ya, itu kan jelas KTP-nya harus jelas. Kalau KTP-nya masih beda dengan orang Kristen ya nggak bisa diberkati. Nah kalau KTP-nya berbeda ya mesti dia mengubah ini kan. Apa yang mengubahnya sembunyi-sembunyi kan nggak mungkin. Itu harus pakai sidang segala yang sudah dipaksakan. Nah bahaya lagi kalau ketemu orang yang radikal. Ketemu orang yang radikal kejar langsung diculik. Gorok. Culik itu udah berbahaya. Jadi di sana sebenarnya kita seperti menerima malapetaka tapi bukan karena salib. Jadi itu yang dari teori penggembalaan nggak pas. Tapi dari teori misi ya itu misi itu kan seolah-olah jangan bertentangan dulu tapi kena iwae, jangan bedek banyune gitu kan. Nah, kalau bisa juga ini ya, kalau ada masalah juga yang sering itu meninggalkan. Jadi kasihan ya kita menangkan. Iya, tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Itu Ya. Mau tanya lagi Pak tentang lukisan ya. Ini yang masih ini yang tadi penjangkauan itu. Jadi kalau menurut yang saya pelajari itu yang di MJ itu siapapun boleh membaptis kan Pak. Jadi membaptis itu satu tidak harus dikatekisasi dulu. Terlalu lama. Jadi belajar itu tidak ada habisnya. Jadi boleh dibilang tidak diajar dulu baru dibaptis gitu loh. Jadi begitu dia mengaku percaya langsung dibaptis, dan yang baptis pun itu tidak harus Siapa saja pendeta. boleh. Siapapun boleh membaptis dalam nama Yesus. Dan belajarnya itu nanti setelah dibaptis itu boleh dibilang sambil jalan gitu loh Pak. Jadi nggak seperti di gereja itu kan katekisasi dulu baru dibaptis. Ini enggak. Jadi pokoknya kamu percaya Yesus, yes, baptis. Yang dikutip mesti Filipus kan. Sida-sida dari Ethiopia. Iya, dasarnya ada di situ. Pulang. Ada Filipus naik kereta, itu ada air. Bagaimana kalau saya dibaptis? Apa halangannya? Enggak ada, ayo baptis saja. Cemplung cebur gitu ya. Jalan Filipus hilang. Tapi kan Tuhan sendiri kan mengatakan baptis dulu baru ajar. Baptis dan ajar Pak. Kan gitu. Berarti memang nggak perlu Sesuai memang. Itu yang seperti Yang penting percaya. Jadi makanya kelamaan. Nanti Dia sudah percaya kok mau diajar ngajar itu kan lama. Oh, ibu ini dibaptis setahun kemudian baru yakin. Lama. Baru yakin. Saya waktu dibawa gereja itu iman belum tumbuh. Ikut ibadah 1 tahun baru imannya mantap. Jadi kalau nunggu baptis bisa setahun, bisa 5 tahun dia baru maaf. Tapi yang penting udah percaya Yesus gitu. ya itu begitu. Itu ya. Iya. Kalau teori misi itu betul, maksudnya itu yang dipakai. Ngejar setoran. Nah, ini tempatan dokter gue Pak. Terus ini Tapi nih penggembalaan di sistem gitu berat. Terus kenapa yang baptis tidak harus pendeta? Iya. Alasannya katanya gini. Apakah ada di Alkitab yang membaptis ada harus pendeta kan? Pergilah, ya kan? Baptiskanlah. Jadi siapapun boleh baptis. Gue kudune kon urip nang jaman biyen, pas ono pendeta. Wis iki sono pendeta kok. Di Itu urip jaman biyen. di Alkitab kan nggak ada pendeta. Tanya Pak Beni itu gerejanya apa ada pendetanya? Nggak ada pendeta kan? Jadi di Alkitab itu nggak ada pendeta. Jadi nggak harus pendeta. Nggak ada memang. Cari satu kata aja lah ketemu pendeta. Ya ada.
Yang ada penatua, diaken. Tadi bagus juga pengalaman saya. Nah, wong perintahnya Tuhan Yesus jadikanlah semua bangsa itu kepada murid yang sudah diajar 3,5 tahun, bukan kepada sembarang orang yang baru bertobat itu enggak. Jadi orang-orang itu 12 murid sudah diajar 3,5 tahun, makanya kasih perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah. Jadi jadikanlah murid baru dibaptis. Berarti murid itu baptis. Keburu Melayu ya. Itu kasus khusus. Ada batang kasus khusus. Ini kalau pengalaman saya, orang-orang yang mau menikah dibaptis, ya itu kan dia mau percaya mau dibaptis, tapi sebagian besar gagal. Iya. Jadi Sudah itu gagal. ada. Iya. Jadi misalnya saya orang Islam mau berubah jadi Kristen karena saya mau menikah. Kalau kemudian diomongi singkat dibaptis, gagal. Yang berhasil 1-2 ada yang berhasil, tapi kebanyakan gagal. Kalau masih mentah belum ngerti apa-apa dibaptis ya, akhirnya banyak kesulitan dalam hidup. Jadi pertanyaan saya itu enggak apa-apa ya Pak ya? Nggak boleh dong kalau gereja yang terakhir. Soalnya kan saya itu belajar dengan teman-teman yang bukan gembala, maksudnya bukan gembala sidang gitu. Jadi mereka orang kudu baptis kalau pendeta. Aku iso. Bisa ngubur ya. Kebayangkan kalau dia misi nggak bekerja sama dengan gereja ya, di mana dia dibaptiskan, ditabiskan itu di mana? Padahal kalau pelayanan gereja, jangankan sampai membaptiskan, memimpin perjamuan, doa votum aja adalah orang yang harus dikhususkan, orang yang ditabiskan, di training dulu, diuji dulu jadi hamba Tuhan baru. Jadi majelis saja nggak sembarangan, ada kriteria. Iya, ada kriteria. Saya itu baru tahun 2018 diizinkan melayankan perjamuan kudus, menikahkan, itu baru kemarin itu. Padahal saya jadi pendeta itu sejak mulai tahun 86, pendeta muda. Terus saja. Jadi tergantung organisasi. Iya Bu. Nah kalau orang tidak diverifikasi semacam itu, Kabaisom Baptis, organisasi ini gereja itu kayak apa? Siapa pemimpinnya gereja? Gerejanya Pak Beni yang semua jadi tim aja, ada yang prioritas, siapa pemimpin, siapa bawahannya. Jadi nggak akan bisa melakukan semuanya dengan bebas. Ini sudah pengalaman. Iya. Jadi ada verifikasi. Itu ya. Jadi mesti ada semacam. Jadi kalau pernyataan orang siapa saja boleh baptis itu berbahaya. Baptis itu menurunkan berkat. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia dikuburkan, kemudian dibangkitkan. Nah, yang menguburkan belum mati. Ya. Jadi ya susah. Jadi harus. Makanya kalau pendekatan misi itu tidak bisa dikelopkan langsung dengan penggembalaan. Pendekatan penggembalaan itu satu arah. Tapi kalau misi, kalau teologi, orang mengajar itu ini begini, tafsirannya ini, tafsirannya ini, tafsiran ini, kemungkinan pertama ini, kemungkinan kedua itu. Semakin banyak dia membingungkan orang, itu semakin hebat. Tapi kalau gembala khotbahnya bikin pusing, khotbahnya bikin pusing karena banyak tafsiran, dia nggak akan maju jemaat.
Gembala itu ngomongnya harus satu, nggak ada tafsiran sana sini. Ini tafsirannya, makan. Ini makan. Itu gembala. Itu bedanya, ya. Jadi Tapi itu kan gereja dimanapun kan mau baptis ada katekisasi. iya betul. Maksudnya katekisasi itu memang nggak begitu sekarang percaya, yuk langsung dibaptis. Itu yang tidak katekisasi. Ya. Ya itu kalau gereja itu. Iya, Saya lagi bilang. Misi. Ini pengalaman bukan nanti baptis ya. Ya, mari berlanjut. Ya. Jadi bagaimana orang Kristen pertama beribadah? Kalau gereja pertama kegiatan apa saja adalah ibadah. Terus kalau jemaat Ibrani cenderung meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, dan Tuhan mengatakan bangkit. Nah, sekarang bagaimana dengan bapak-bapak beriman? Selanjutnya berubi, mari Bu, nomor 3 Bu. Kejadian 12 ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke gunung di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan beda di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. 13 ayat 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abraham mengambil nama. Ya. Apa yang paling akrab dengan Abraham? Membangun mezbah. Di mana dia pergi? Bangun mezbah. Di mana dia pergi? Bangun mezbah. Jadi bagi Abraham yang namanya ibadah itu adalah yang pertama yang dilakukan kemanapun dia pergi. Ini menarik sekali. Ya. Jadi pertama-tama apa yang dilakukan? Ibadah, bangun mezbah. Padahal zaman dulu nggak ada Alkitabnya, nggak ada perintahnya. Itu carpe diem, ya. Membangun ibadah, membangun mezbah itu maunya sendiri, panggil Tuhan. Tapi itu yang dilakukan pertama kali oleh Abraham. Itulah sebabnya Abraham disebut bapaknya orang beriman. Jadi dia adalah orang yang beriman teguh. Dia yakin dimanapun dia berada, Tuhan berada. Dia manggil Tuhan dari tempat ini, dia manggil Tuhan. Dari tempat ini dia memanggil Tuhan. Bahkan di Mesir pun dia memanggil Tuhan dan diperhatikan oleh Tuhan. Sampai istrinya dibawa Firaun saja, langsung dia kena kutuk. Jadi Abraham bicara dengan Tuhan di Mesir. Ya, itulah akhirnya kita lihat contoh-contoh bagaimana orang membangun ibadah. Gereja pertama, gereja terakhir dalam Alkitab, dan Bapa beriman. Oke, terus sekarang intinya kalau orang ibadah itu apa yang dilakukan dalam ibadah? Nomor 10, mari Pak, ini kitab ibadah. Banyak orang mengira bahwa ibadah adalah sebuah tindakan untuk memberi sesuatu, tetapi ini hanya setengah dari ibadah. Ibadah di mana hanya memberikan pengorbanan. Satu sisi adalah ciri khas dari pengorbanan dan penyembahan berhala, bukan ibadah yang benar. ya. Penyembahan orang Kristen adalah pertemuan. Ibadah sejati adalah memberi dan menerima dari Allah melalui pertemuan dengan Allah yang hidup. Ya, jadi itulah intinya itu yang bagian terakhir. Jadi yang bagian pertama itu namanya ibadah itu enggak memberi sesaji dong. Kalau orang memberi sesaji, titip persembahan itu adalah model ibadah penyembah berhala. Itu bukan ibadah Kristen. Tapi ibadah Kristen itu adalah pertemuan, yaitu memberi dan menerima. Apa yang diberikan ialah persembahan. Apa yang dipersembahkan adalah sesuatu yang kita punya, memberikan korban syukur. Apa yang diterima adalah berkat-berkat dari Tuhan, firman Tuhan, keselamatan, damai sejahtera, dan seterusnya. Mari Pak Beni. Nomor 1, apa yang harus diberikan kepada Tuhan dalam ibadah? Ya. Matius 5 ayat 3 dan 4. Ya. Berbahagialah orang yang miskin
sukacita karena mereka akan hidup. Amin. Jadi apa yang diberikan kepada Tuhan? Kerendahan hati. Hati yang miskin. Ini kan miskin di hadapan Allah. Itu belum tentu orang yang miskin sungguhan. Bukan miskin ekonomi. Bukan miskin harta. Iya. Jadi kalau orang miskin itu mutlak bergantung. Miskin di hadapan Allah artinya saya mutlak perlu anugerah Tuhan. Sehingga rindu menanti-nanti akan tindakan Tuhan. Terus apa lagi? Berbahagialah orang yang bawahnya berduka cita. Berduka cita itu apa? Sedih. Jadi menghadap kehadiran Tuhan dengan berduka cita, tapi suruh bersuka cita. Maksudnya sikap hati yang berduka cita itu adalah menyadari adanya dosa dalam hidupnya, dosa yang berkembang biak dalam dunia ini begitu sangat besar sehingga berduka dan akhirnya lari kepada Tuhan. Nah, itulah sesuatu yang layak diberikan kepada Tuhan, yaitu hati yang rendah, hati yang miskin, hati yang rindu kepada Tuhan, dan kepekaan hati untuk menginginkan pertolongan Tuhan, sedih karena dunia sudah melawan Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Matius, bukan yang kedua, Pak Bilibos, ayo Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Amin. Siapa itu? Orang Majus. Apa yang dilakukan pertama kali? Sujud menyembah. Setelah sujud menyembah, memberikan harta, ya, emas, kemenyan, dan mur. Itu harta yang dibawa, yang dianggap berharga pada zaman itu dan penting dan awet, ya, pada zaman itu layak dipersembahkan. Jadi apa yang dilakukan orang Majus ketika dia menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ialah memberikan sembahnya, hormatnya kepada Tuhan, kemudian memberikan hartanya kepada Tuhan, ya. Memberi kepada Tuhan apa yang dia miliki dan menerima firman Tuhan, gitu. Terus dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 15. 2 Tawarikh 7 ayat 15. Ya. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Ini menjawab doa. Latar belakangnya adalah pengorbanan Salomo waktu meresmikan Bait Suci. Jadi Salomo sudah mempersembahkan banyak sekali untuk Bait Suci. Bait Suci jadi, lalu dia mempersembahkan apa? Doa. Apa yang dipersembahkan kepada Tuhan selain daripada hati orang yang miskin dan harta orang yang dia miliki adalah doa. Jadi kalau datang kepada Tuhan itu mempersembahkan doa. Kalau Mazmur 23 ayat 3. 22 ayat 3. Ya, 22 ayat 3. Mazmur 22 ayat 3, demikian firman Tuhan. Padahal Engkaulah yang kudus dan kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, apa yang diberikan? Puji-pujian. Jadi kalau kita memuji Tuhan, menyediakan takhta bagi Tuhan. Jadi itulah yang diberikan kepada Tuhan adalah sangat jelas, yaitu hati yang miskin di hadapan Tuhan dan berduka cita atas dunia supaya dihibur oleh firman Tuhan. Kemudian sembah kita dan harta kita, kemudian doa kita dan puji-pujian kita. Lalu apa yang diberikan Tuhan kepada orang percaya? Mari Pak Elvi, ya. Ya. 2. Apa yang diberikan Allah kepada orang percaya dalam ibadah? Apa? Imamat 1 ayat yang keempat, demikian
firman Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Ini versi perjanjian lama. Apa yang diberikan Tuhan dalam ibadah? Perdamaian. Hubungan yang pulih karena korban yang diberikan. Ini anak domba yang disebut-sebut itu berfungsi sebagai perdamaian. Jadi kita berdamai dengan Tuhan, yang bermusuhan akhirnya kita memperoleh pengampunan dosa, rahmat dalam pengampunan dosa. Berikutnya Kisah Rasul 10 ayat 44. ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Apa yang diberikan dalam ibadah? Roh Kudus, Parakletos. Parakletos itu diterjemahkan penghibur, Parakletos itu diterjemahkan dengan penolong. Parakletos itu menginsyafkan dunia akan dosa, akan kenaikan Yesus, akan penghakiman. Dan Parakletos itu juga diberikan kepada kita, mendampingi kita seumur hidup, yang menyebabkan kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa. Satu raja-raja, apalagi yang diberikan Tuhan? Ya. 3:4-5. Pada suatu hari raya pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak Ku berikan kepadamu. Ya. Apa yang diberikan Tuhan? Jawaban doa. Doa. Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Seperti kata Tuhan Yesus, mintalah apa saja, kau akan menerima dalam namaku. Ya, Tuhan Yesus memberikan jawaban doa. Bilangan, Pak Bambang tidak ada, mari berubi aja. Bilangan 6 ayat 23, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ya, tanggung ya. Tanggung. Tapi apa yang dikatakan di sana adalah Harun berbicara kepada umat Israel. Apa yang diberikan? Berkat. Jadi orang-orang Israel itu setelah beribadah diberkati. Jadi apa yang diberikan Tuhan dalam ibadah? Berkat. Diulang lagi dalam 2 Tawarikh juga sama. Tuhan memberkati. Apa yang didoakan Tuhan memberkati. Jadi berkat. Terakhir nomor 10. Nomor 11. Mari Pak Bini. 2 Tawarikh 30 ayat 27. Sesudah itu para imam bangun berdiri dan mendekati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Ya, apa yang diberikan adalah berkat. Ya, sama dengan di atasnya. Sekarang nomor 11. Pak Billy bos saya Pak. Ketika kita memberi kepada Tuhan, tidak harus memberikan yang terbaik dan menerimanya dengan kesungguhan dan kerinduan. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan rahmat atau tata yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai berkat yang luar biasa dan buah pertobatan? Ya, ini singkatnya sebenarnya apa yang dilakukan orang, responnya setelah ibadah. Apa yang harus dilakukan orang sesudah ibadah. Yang tadi di depan-depan itu adalah bagaimana ibadah, apa yang diberikan dan apa yang diterima. Sekarang sesudah menerima apa yang harus dilakukan. Mari Pak, ulangan. Ulangan 5 ayat 2. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang dimintakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 33.
segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Apa respon kita sesudah kita beribadah kepada Tuhan? Melakukan firman Tuhan. Jelas kita Ikuti jalan Tuhan. jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kita melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memelihara hidupnya di tanah perjanjian. Tanahnya akan subur makmur, madu, susu dan madu akan berlimpahan di sana. Akan lanjut umurmu. Nah, itu seperti janji dalam kitab Ulangan. Nah, kalau kita apa? Dalam kitab Ibrani. Mari Pak Nana. Ibrani 13 ayat 13, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Kalau orang Kristen apa yang harus dilakukan? Berbuat baik. Berbuat baik. Ya. Jadi harus berubah. Kalau orang berbuat baik itu bukti bahwa dia sudah lahir baru, menjadi manusia baru dan punya cara hidup baru. Itunya sudah berubah, pembaruan budinya enggak seperti dunia. Kalau dunia kan enggak berbuat baik, berbuat jahat. Dunia adalah menginginkan, meminta, mendapat. Tapi orang Kristen memberi dan memberi. Memberi bantuan. 12 tugas. Ya. Jika ada pengalaman rahmat yang diterima melalui ibadah dalam kehidupan kita, bagikanlah. Jika saudara memiliki komitmen baru yang menyembah Tuhan, bicarakanlah itu. Ya. Tugasnya adalah datanglah 10 menit sebelum ibadah. Ini enggak di pemuritan, di ibadahmu, di gerejamu. Wah, malu saya. Jadi harus kita yang sudah dimuridkan harus memberikan teladan. Kalau perlu yang buka gerejanya, kalau perlu yang ngepel mata kursinya, pasang-pasang kipas anginnya. Itu menunjukkan bahwa kita serius dan siap. Ya. Jadi jangan, belum waktunya nih, kurang 5 menit baru pergi sampai gereja pas doa. Nah, itu namanya efektif. Jalan jauh ya. Kalau nonton TV itu berjam-jam ya. Kalau ngobrol dengan orang lain tanpa ada guna berjam-jam. Tapi kalau ibadah sama Tuhan pelit kok. Tuhan itu di kita jawab dulu. Belum Bapak kami sudah hilang. Makanya kalau parkir di paling pinggir. Jadi awal parkirnya pinggir. Begitu Bapak kami belum selesai belum Melayu. Ya, jadi ini karena jemaat yang diajar ya datanglah 10 menit sebelum ibadah. Tapi masa kita 10 menit? Kita 10 menit sebelum ibadah? Setengah jam. Ya, begitulah. Setengah jam harus sudah ada. Sudah. Kalau saya 1 jam. Jadi kurang 2 jam itu udah ini. Ibadah jam 7 ya jam 5 udah siap-siap, jam 6 sudah nongkrong di situ. Tahu yang pertama datang siapa, yang kedua datang siapa. Kalau ada orang baru itu tahu, lalu kemudian langsung jemput, ajak ngobrol-ngobrol dulu. Tapi kalau kita datangnya telat ya jangan, kan ini orang baru, orang lama nggak tahu. Ya, nggak punya waktu untuk memberi salam-salam. Terus yang kedua, dengarkan dengan cermat dan mencatat dengan baik, lalu kirimkan catatan itu. Ya. Ibadahnya nggak di sini ya. Maksudnya dicatat apa? Firman Tuhan itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sana ada sisa-sisa warta jemaat, di bagian belakang itu selalu kayak buku tulis itu, kasih lembar terakhir. Itu selalu dikatakan pengkhotbahnya siapa, anaknya siapa. Belum semua,